Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi yang akan membagikan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan. Baik, pada paparan kali ini mari kita simak bersama ya paparan atau penjelasan dari Menteri Keuangan yang berkaitan dengan APBN yang positif ya, yang surplus, yang baik, sehingga memungkinkan ya ini untuk peningkatan kesejahteraan khususnya para pensiunan ya, yang tentu saja mudah-mudahan ini akan menjadi prioritas ya untuk para pensiunan. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya ya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mari kita simak. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Dan saya tahu bahwa teman-teman media sudah menunggu acara ini cukup lama. Jadi kangennya mutual gitu. Mutual tuh sama-sama kangen. Kita mulai ya untuk konferensi pers APBN kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kita akan Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan mengenai APBN 2025 pelaksanaan. Kita biasanya menggunakan APBN kita. Kami menjelaskan APBN kita ini di dalam konteks postur dari APBN 2025 yang sudah waktu itu ditetapkan oleh DPR dan pelaksanaannya di tahun 2025 untuk 2 bulan pertama Januari dan Februari. Banyak pertanyaan dari teman-teman media kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor. Nanti dari teman-teman baik dari sisi belanja, Pak Wamenswa akan menjelaskan perkembangan dari belanja dan pelaksanaan dari Impres 1 tahun 2025. Kemudian juga dari pendapatan, nanti Pak Anggito juga bisa menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyangkut perkembangan pendapatan negara. Dan juga dari sisi pembiayaan, Pak Tommy nanti menjelaskan mengenai berbagai hal yang terjadi di below the line. Ini semuanya kemudian kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, mungkin kalau istilahnya mangga dengan mangga bandingnya, sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah interpretasi. Jadi dengan kata pengantar itu saya akan memulai ya untuk menjelaskan APBN kita 2025. Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan instrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Dan oleh karena itu, tema mengenai agility atau kelincahan, kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu menjadi sangat penting.
Tentu sebagai Presiden terpilih, beliau akan melaksanakan banyak program-program dan kita terus melakukan dan meyakinkan agar APBN bisa menjadi instrumen yang diandalkan dan tetap bisa terjaga dalam jangka menengah panjang. Itulah yang menjadi dasar bagi kami di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan dan juga di dalam menjaga negara dan menjaga perekonomian serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera. Teman-teman wartawan yang kami hormati, kami akan memulai untuk penjelasan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang bergerak luar biasa sangat banyak. Dan ini masih berlangsung, episodenya masih dalam awal cerita, baik terutama dari sisi global. Maka kami memulainya dengan mengingatkan kembali kepada asumsi makro yang digunakan untuk menyusun APBN 2025 dan juga sedikit mengingatkan tahun 2024. Kita tahu tahun 2025 APBN kita disusun dengan asumsi pertumbuhan 5,2, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.000 per dolar, yield SPN 10 tahun di 7%, harga minyak mentah di $80 per barel, lifting minyak di 605.000 barel per hari, dan lifting gasnya 1.005.000 barel setara minyak per hari. Kalau kita lihat tahun 2024 yang baru saja kita tinggalkan dan ditutup, pertumbuhan ekonomi 2024 pada akhir tahun seluruh tahun dicapai dengan pertumbuhan 5,03. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas 5%, di mana kondisi perekonomian global disrupsinya sungguh luar biasa. Indonesia juga menutup tahun 2024 dengan prestasi inflasi yang hanya 1,57%. Ini juga di bawah asumsi tahun 2024 dan ini juga hasil kerja nyata dari pemerintah terutama untuk terus menjaga harga-harga yang bisa berkontribusi terhadap inflasi, termasuk tim pengendali inflasi terutama yang dikoordinasikan di daerah-daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri Dalam Negeri. Nilai tukar rupiah tahun 2024 akhir periode itu sudah di 16.162. Meskipun untuk year to date-nya di tahun lalu adalah sebesar 15.847 rupiah. Kita melihat dari mulai Januari dan terutama semenjak Presiden Trump dilantik awal Januari hingga sekarang, begitu banyak kebijakan eksekutif order Presiden Trump yang terus-menerus menimbulkan gejolak. Sehingga gejolak ini dirasakan seluruh dunia dan ini terefleksikan pada kurs rupiah yang nanti kita akan jelaskan. Untuk sampai dengan akhir Februari, kita end of period 16.340 rupiah per dolar, year to date-nya di 16.309 rupiah per dolar. Tadi untuk inflasi, year on year kita sedikit mengalami deflasi 0,09 dan untuk month to month-nya juga mengalami deflasi 0,48%.
yield surat berharga negara, sama seperti yang terjadi dengan disrupsi akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dan demikian ya dari Menteri Keuangan yang disampaikan ya. Ini berkaitan dengan APBN tahun 2025 yang mengalami kebaikan ya, mengalami kenaikan, sehingga ini memungkinkan untuk peningkatan kesejahteraan ya, baik para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan. Dan sudah diwujudkan ya, di mana THR dibagikan 100%, kinerja juga 100%, dan untuk tunjangan-tunjangan lain untuk para guru juga sudah disampaikan ya. Nah, semoga ini akan terus membaik APBN kita, sehingga nantinya para pensiunan juga akan mendapatkan pencairan pesangon ya yang lebih besar ya. Semakin baik ekonomi, maka semakin sejahtera. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.